Kalau untuk keris yang satu ini, dari secara dapurnya itu Megantoro. Megantoro berarti mega antara, yang diharapkan siapapun yang mengagem di kedepannya bisa menjadi lebih besar dari orang sekitarnya atau orang lainnya. Gitu, di segala macam hal lah sebenarnya. Kalau dari sisi pamor ini ceprit. Kalau ceprit kita meyakini bahwa harapan dan doanya itu lebih ke arah perlindungan ya, ataupun tolak bala gitu. Nah, kalau untuk estimasi pembuatannya ini Sendang Sedayu atau Sedayu lah, Kerajaan Majapahit tapi eranya di Sedayu gitu. Nah, kalau dari keris yang ini secara dapurannya ini Pasopati. Pasopati itu dari kata pasu dan pati, berarti di mana diharapkan bahwa yang pengagemnya harus mematikan semua sifat-sifat keburukan atau kebinatangan dalam dirinya mereka gitu, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di kedepannya. Nah, secara aspek pamornya ini kembali lagi pedaringan kebak, berarti tuahnya itu atau harapan dan doanya lebih ke arah kerejekian atau terpenuhnya rezeki lah dalam pengagemnya tadi. Kalau estimasi pembuatannya kembali lagi Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan insya Allah selalu baik. Alhamdulillah, di malam ini ada satu pembahasan yang sangat menarik. Masalah tentang kebudayaan Nusantara tempat kita tinggal sekarang ini, tentang kebudayaan Tosan Aji. Nah, di situ banyak nanti bagaimana antara persatuan energi, persatuan budaya di pusaka-pusaka Nusantara yang kita kenal. Ada macam-macam ya, ada keris, ada apapun itu. Di satu pakar sahabat kita juga di sini, kita ditemenin sama Suhu Chung. Terima kasih udah datang. Masya Allah, ini bagaimana kabarnya? Kabar saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Juga ada yang punya channel Deveni, sehat Deveni semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana ini Suhu pembahasan Tosan Aji ya? Tosan Aji ya? Tosan Aji. Tosan Aji. Takutnya nggak semua orang tahu Tosan Aji itu apa gitu loh. Mungkin atau Habib atau Suhu bisa ngejelasin dulu. Orang-orang yang awam takutnya nggak tahu gitu. Pakarnya? Waduh, jadi gini, saya kebetulan bukan pakar lah, gitu. Ya, cuman hanya seseorang yang mungkin mencintai budayanya kah, budaya Indonesia kah, pemerhati lah. Saya pun juga masih banyak harus belajar kok. Jadi gini lah, kalau bisa diibaratkan tuh atau dijabarkan ya, Tosan Aji itu kan dalam artian lain Wesi aji, berarti besi yang diajikan, besi yang memang disabdokan kah, atau dimantrai kah, atau didoakan sebuah doa-doa tertentu kan, gitu. Yang pastinya isinya kan doa-doa yang baik lah, harapan-harapan yang positif gitu. Makanya kita kategorikan, kita klasifikasikan menjadi sebuah Tosan Aji atau Wesi aji tadi. Gitu. Macam-macam Tosan Aji itu banyak ya, Suhu ya? Banyak. Jadi kalau kita berbicara Tosan Aji itu entah ada keris kah ataupun tumbak kah gitu, apalagi nanti ada juga yang wedung, golok, itu kan sebuah apa ya, mahakarya kah ataupun contoh-contoh atau ya hasil peradaban lah dari leluhur-leluhur kita zaman dulu gitu. Oke, nah menurut Suhu gitu kan banyak kan macam-macam pusaka menyebar di mana namanya, di Nusantara ini gitu loh. Dan kayak model kayak keris gitu. Nah, keris itu kan banyak macam ya. Banyak macamnya. Kalau misalkan banyak orang bilang, wah nih keris Majapahitan nih. Wah nih keris apa namanya, Pajajaran atau apa. Nah, itu ngelihatnya bagaimana itu? Begini, kalau kita mengestimasikan, itu sebenarnya gini loh. Kita bisa bilang itu kerajaan apa, itu sebenarnya kita harus pahami dan setujui bahwa itu hanya sekedar estimasi. Ya, kita lihat dari beberapa faktor ya, mungkin cara garapnya kah. Gitu, karena setiap era pasti punya ciri garap tersendiri gitu, yang mencirikan sebuah era kerajaan apa kan dulu saat dibuatnya kan. Terus belum dari bahan materialnya kah gitu.
terus bisa juga dari penataan pamornya Kak. Jadi memang ada sebuah ciri tersendiri lah gitu yang bisa menggambarkan oh ini kira-kira keluaran dari kerajaan apa nih, estimasi apa nih gitu. Oh, jadi memang harus tahu dulu itunya. Iya, jadi kita memang harus ya dibilang mengkaji, belajar belajar lebih dalam lah kalau untuk benar-benar mengestimasi sebuah pusaka gitu. Nah, tadi sedikit disebut pamor ya. Banyak orang kan belum tahu nih, netizen kita ini awam, pamor itu apa sih? Jadi gini, mungkin saya sedikit sambil saya kasih ini ya, sedikit contoh ya. Nah, ini kan sebuah bilah tosan aji ya, ataupun keris ya. Nah, kalau yang kita lihat ini kan lurus, berarti bentuk keris lurus. Yang dibilang pamor tuh yang ini, yang putih-putih nih. Gitu, ini untuk edukasi ke viewer lah. Nah, ini yang putih-putih ini biasanya dari bahan nikel gitu, atau bisa juga yang paling bagus dari meteor ya. Jadi nikel yang diambil dari meteor gitu loh, unsur-unsur nikelnya gitu. Nah, ini yang putih-putih ini pamor. Nah, kebetulan kalau dibilah keris ini pamornya bisa dimasukkan ke dalam kategori pedaringan kebak. Apa sebenarnya? Nah, kalau pedaringan kebak tuh dalam artian daringan kebak itu tempat peti beras yang penuh. Pendaringan. Pendaringan itu kan. Jadi diharapkan oleh sang empu ya siapapun nanti yang mengagem keris ini di kedepannya yang mempunyai pamor pedaringan kebak tersebut, ya mungkin hidupnya nggak akan susah loh untuk ya istilah rezekinya nggak akan kesulitan loh gitu. Jadi isi dalam sebuah keris itu saya bisa katakan ya doa-doa dan harapan tertentu saja yang pastinya baik dan positif dari yang pembuatnya, dari pembuatnya itu gitu. Karena dari dapurannya, dari pamornya itu mempunyai doa dan harapan tersendiri, mempunyai filosofi tersendiri gitu. Nah, untuk membaca pamor itu bagaimana, Ki? Ya itu musim ini belajar lagi ya. Jadi kalau andaikan bagi pak keris ataupun pecinta-pecinta tosan aji yang baru mau mulai mencoba gitu, kamu beli aja salah satu rujukan, mungkin buku pamor, buku dapur. Nah, itu kan nanti kamu bisa lihat kan sebagai referensi kan. Wah, kira-kira keris yang kayak saya punya ini, yang look 7 ini atau yang lurus ini masuknya dapur apa ya? Gitu. Terus pamornya yang seperti ini kemungkinan masuknya pamor apa ya? Gitu. Jadi bisa ada referensi gitu, nggak langsung istilahnya tembak buta aja gitu kan. Ya kita wajar lah ada referensi dari buku. Terus bisa juga kamu belajar mungkin dari yang orang-orang yang udah lebih dulu berkecimpung di bidang itu gitu. Nah, kalau look tadi, kalau begini berarti nggak ada looknya. Yang ini lurus kebetulan. Nah, kan ada tuh sebutan look 7, look apalagi tuh, look 12 atau 11 lah kalau nggak salah. Nah, itu tuh maksudnya apa? Biasanya kan, wah ini look 7 nih, bagus gitu kan, ada apa namanya, ada hitungannya gitu loh. Iya. Kalau misalkan di Sunda tuh ada pakai hitungan apa gitu, pokoknya buruk, baik, apa gini. Itu gimana itu? Gitu? Jadi memang tuh gini, Beb, Teh. Jadi leluhur kita itu tuh menyematkan banyak sekali sandi-sandi rahasia atau filosofi luhurnya itu dari bukan cuman dari bilahnya doang sebenarnya. Banyak lah yang bisa kita kegarap lah filosofi luhur tersebut. Kalau tadi look, memang setiap look itu kan harus ganjil ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya lah. Gitu. Itu memang punya filosofi tersendiri. Gitu. Kalau 1 itu dalam artian kembali ke titik 0, ikuti jalan yang lurus. Kalau 3 itu bisa diartikan menjangkungi. Gitu, menjangkungi itu dalam artian ya diharapkan semoga posisi kamu di kedepannya bisa lebih atas lah daripada yang lain, lebih tinggi dari yang lain. Dan juga pertolongan Tuhan juga mungkin nggak akan jauh dari dirimu. Gitu loh. Kalau 5 lebih ke arah ningrat atau kebangsawan. Gitu. 7 itu kan pitulungan gitu. Ya 9 itu berkelanjutan gitu loh. Ya ada filosofi tersendiri lah. Masya Allah. Jadi ilmu-ilmu tentang tosan aji ini banyak banget. Banyak sekali. Dalam sebenarnya. Dalam sekali. Jadi menurut saya pribadi ya, berkeris itu atau berpusaka itu bukan soal kuantiti. Tapi pertanyaan terbesarnya, kamu udah coba kaji belum filosofi luhur yang ada di dalamnya? Nah, itu tuh. Poinnya di situ.
Karena kalau cuma sekedar quantity, mungkin banyak orang yang bisa memiliki keris dengan jumlah banyak. Iya. Gitu. Tapi bukan itulah esensinya kan. Gitu. Tapi kita harus pelajari gitu loh. Karena di zaman dulu ya, Bib ya. Di zaman dulu nih, apalagi di zaman saat ada pembagian kasta dan sebagainya lah. Apalagi di peradaban Hindu dan Buddha itulah. Yang boleh mengagem keris itu cuma kalangan menengah ke atas. Jadi nggak semua orang nggak semua. Itu yang pertama, menengah ke atas. Dan kalau andaikan wayang itu dibilang bayangan, izinkanlah saya mengatakan bahwa keris itu sebagai cerminan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pembuatan keris itu tuh sebenarnya harus disamakan gitu loh dengan sang peminta dulunya. Oh, gitu. Makanya ketika misalnya saya datang ke seorang empu, tolong dong bikin ya saya keluarga saya lagi carut marut kah, sering berantem kah, kayaknya nggak kerasan gitu loh. Ini bagaimana Pu, bisa tolong nggak? Nah, empu paling kan nanya gitu loh, nama kamu siapa, tanggal bulan tahun lahir, dan ya sebagai petua-petua baik yang lainnya lah pastinya. Dan dari situlah dasar nanti akhirnya disamakan gitu. Kurang lebihnya nih dapuran keris yang seperti apakah yang cocok untuk saya itu. Gitu. Makanya saya bisa bilang itu cerminan saya nanti di kedepannya. Oke. Gitu. Jadi memang harus ada pencocokan diri lah. Harus ada pencocokan. Jadi dalam artian gini loh, misalnya dapuran jalak sangu tumpeng. Jalak itu kan burung ya, burung yang lincah ya. Sangu tumpeng berarti istilahnya diibaratkan tuh, diharapkan diri kita itu bisa selincah burung tersebut gitu loh, yang jago nyari makan gitu loh. Makan, ya benar. Berarti kan itu cerminan kita kan. Kita harus menggarap filosofi tersebut gitu loh. Dan kita aplikasikan dalam hidup kita gitu. Sebenarnya arahnya ke sana sih, sebagai penyemangat lah. Benar. Dalam artian. Jadi ibarat kata untuk motivator. Iya, untuk motivator kita, motivasi kita lah istilahnya. Benar. Masya Allah. Dan memang kadang kayak di permasalahan di sekarang gitu kan. Kalau Habib kan juga ngerukiah gitu kan. Kadang juga dapat satu case ini bisa benar bisa enggak gitu loh. Menurut Suhu gimana? Orang asal main ngambil keris aja gitu kan, nggak tahu filosofinya bagaimana, nggak tahu tadi hitungan look itu bagaimana, tiba-tiba orang ini sakit, ya kan? Nah, kalau kita bilang percaya nggak percaya, bisa juga dari energi itu keris itu yang nggak sinkron sama dirinya atau bagaimana? Kan tadi Suhu bilang pembuat empu keris ini harus menyamakan kan karakter dari siapa yang mau gitu. Nah itu bagaimana kalau begini, Wib, izin ya. Mungkin terdengarnya akan sedikit ada unsur egonya, tapi menurut saya gini loh, ketika di zaman sekarang ada sebuah pusaka yang mungkin saja bisa saya dapatkan, entah dengan cara apapun ya. Mungkin saja saya berpikir ini sudah mendapat restu ridho qabul dari Tuhan yang pertama. Iya benar. Terus belum lagi kita berkaca dari empunya zaman dulu dan pengagemnya gitu loh, sampailah di saya. Kalau andaikan ada cerita sakit dan sebagainya, ya itu sih sebenarnya betul. Mungkin dari sisi energinya kah, ya itu tinggal disinkronkan aja. Nah makanya gini, tadi saya ada kelewatan satu lah. Pertanyaan terbesar dari sang empu ke sang peminta itu ada satu. Sudah siapkah Anda mengagem sebuah keris? Mengapa sang empu bertanya seperti itu? Karena diharapkan oleh sang empu, siapapun yang nanti memegang atau mengagem keris tersebut, itu diharapkan tuh harus mengkaji gitu loh sisi spiritualnya. Harus mensinkronkan dalam artian gini. Kalau kita sudah yakin bahwa isinya cuma doa dan harapan yang positif dan baik, berarti kan diri kita pun harus dibuat baik dulu. Benar. Biar sinkron kan, gitu loh. Ya, dalam artian mengkaji spiritual, ya kamu jalani kah amal ibadahmu, gitu loh. Supaya ya sinkron aja, positif ketemu positif gitu. Benar. Sebenarnya itu doang sih. Nggak ada benturan energi lah. Iya, kurang lebihnya gitulah. Tapi kalau baru dapet, misalnya yang entah mungkin kamu sakit dan sebagainya, ya udahlah, diaminin, disyukurin aja, dinikmatin. Benar. Nah, sekarang seperti kita ketahui ya, setiap malam satu suro, banyak yang mempunyai keris itu harus dimandikan atau istilahnya untuk dirapikan lah gitu kan. Nah menurut Suyong ini apa karena memang energi itu
cocok dengan malam satu suro, kenapa harus malam satu suro aja kita jalankan itu? Begini, kalau kita dijabarkan ya, kalau cerita tentang malam satu suro, dulu saya udah pernah inilah di salah satu media stasiun lah untuk bahas satu suronya. Jadi memang dipercaya bahwa satu suro itu kan istilahnya kan pengulangan kembali kan, gitu loh, pengulangan kembali dalam satu tahunnya tersebut lah istilahnya. Ya diharapkan ya semuanya kembali kaji diri lagi, menolkan dirinya lagi lah. Ya, jadi diharapkan ya mungkin secara agemannya kah, atau pusaka-pusakanya kah, atau diri orangnya lagi kah, ya udahlah kita bersuci diri lagi. Makanya nggak heran kalau andaikan pusaka-pusaka kayak keris dan tombak dan sebagainya, ya udah dijamas kah, atau memang perlu diwarang kembali kah, gitu. Jadi anggapannya ya udah kita riset dulu lagi lah. Oh oke ya, di riset ulang. Di-riset ulang lagi lah, gitu. Memperbarui lah istilahnya. Berarti kan kalau ketika seorang mempunyai barang-barang pusaka kayak keris seperti apa gitu kan, nggak boleh sembarang dong. Tentunya kan harus ada pemeliharaan gitu kan. Nah, bagaimana nih kalau orang awam nih yang nggak paham, dia mendapatkan keris atau bagaimana, ya dia diletakin aja gitu, nggak dipelihara sama dia. Nggak, intinya tuh nggak ada kasih lah dalam keris tersebut tuh gimana? Sebenarnya intinya gini sih. Nggak ada salahnya menurut saya kita turut melestarikan atau menjaga atau memelihara harta warisan bangsa kita lah, Indonesia itu. Gitu, mungkin dari memelihara keris kah, atau tombak dan tosanaji lainnya lah. Ya sebenarnya gini sih, kalau ya jangan sampai kita istilahnya cuma taruh geletak kayak gitu loh. Kan ada yang kayak gitu nggak ngerti. Yang penting tetap koridornya perlakukanlah benda selayaknya benda. Gitu, jangan sampai kita juga terlalu mentuhankan atau mendewa-dewakan sebuah benda lah. Even itu misalnya benda yang dibilang keramat lah dan sebagainya, nggak apa-apa, perlakukan benda selayaknya benda aja. Yang penting kita taruh yang istilah yang wajar-wajar loh gitu loh. Jangan main asal geletakin doang loh gitu. Ya kita kan juga punya mobil, kalau berdebu terus kan debuan juga kurang bagus lah dilihatnya kan. Apalagi kita main asal parkir sembarangan, nggak bagus juga sebenarnya. Nanti kan diamuk masa loh. Tapi dari segi energinya itu akan kena impact ke kita nggak? Sebenarnya gini. Seandainya di dalam itu ada energinya, gitu ya, gimana? Kena nggak impact kita? Bagi saya sih gini ya. Memang betul dalam pakem keilmuan ataupun dasar-dasar energi, event apapun yang dulunya berbentuk positif sekalipun bukan sebuah ketidakmungkinan menjadi negatif, itu oke lah. Tapi saya nggak pernah mau untuk mendoktrin diri saya gitu loh, atau mendoktrin siapapun lah. Oh, bahwa dalam keris nanti kalau lu kagak rawat jadi kena tulah lah, kena bala dan sebagainya. Ya sebenarnya gini sih, kalau itu sih sebagai adab sama akhlak kita aja lah. Toh kita udah ketitipan kah, atau dikasih sebuah hak untuk memelihara sebuah keris kah, ya udahlah diperlakukan sebaik-baik mungkin aja. Dirawat lah istilahnya. Toh kan kamu juga tahu itu dulu juga mungkin benda peninggalan leluhur kita orang Indonesia, leluhur pendahulu terdahulu lah. Ya udah, kita walaupun belum kenal secara personal sama orangnya, ya kita rawat aja benda peninggalannya. Gitu, sebenarnya itu doang sih. Seperti itu. Jadi tapi kan banyak juga tuh kalau masalah kita bilang sebut energi yang ada dalam satu benda gitu kan, kayak keris gini ataupun benda-benda pusaka yang lain. Banyak kan orang bilang, wah nggak mungkin benda mati kok ada bisa mancarin energi lah, atau apa namanya, ya ada beberapa oknum di luar sana kan yang bilang, mau ngapain lo, ibarat kata disambungkan lah dengan agama, musyrik lah, inilah itu loh. Jadi orang berpikir ini malah menghilangkan kebudayaan Nusantara gitu kan, daripada bagaimana si empu ini yang membuat benar-benar dengan mungkin dengan zikirnya dia, dengan doanya dia, dengan apanya dia. Nah, menurut Suhu gimana nih? Maka dari itu sebenarnya itu sebuah hal yang miris lah, dan juga mengiris hati saya gitu sebenarnya. Dalam artian gini loh, buset deh, dunia saja sudah mengakui bahwa keris itu adalah sebuah harta warisan Nusantara. Kan? Tapi kenapa digolongkan non bendawi gitu? Jadi yang diakui oleh mereka itu filosofi luhurnya, bukan bendanya. Gitu. Kalau benda, negara-negara lain pun bisa untuk bikin keris dan sebagainya gitu. Tapi filosofi luhurnya itu udah diakui loh. Lah kita masa
orang Indonesia atau keturunan-keturunan dari pendahulu-pendahulu dulu masa nggak mau gitu untuk ya ikut sertalah dalam melestarikannya lah sebenarnya. Ya itu miris sekali sih sebenarnya. Dan memang banyak sekali omongan-omongan atau ucapan-ucapan miring gitu loh. Ya, maka dari itu saya pun juga berharap bukan dari sang pengagum doang gitu, tapi dari para pecinta-pecinta yang sudah senior-senior pun, ayo kita turun gunung dalam artian kita kembalikan ini ke relnya lagi. Dan banyak juga oknum-oknum yang bilang, wah di dalamnya ada cerita jinnya lah, setannya lah, hodamnya lah, silumannya. Saya bilang dari mana? Saya bilang bisa ada siluman, ada setannya. Saya bilang. Nah itu kan banyak tuh yang begitu tuh. Apa namanya? Wah nih gara-gara Chris ini nih. Apa namanya? Inilah begitu gitu loh. Iya sekarang gini ya. Masa sih ada seorang empu menitipkan tanda sayangnya ke sang peminta gitu loh. Tapi diisinya sama sesuatu yang negatif gitu. Sedangkan yang datang aja dia lagi kesusahan. Itu dia. Iya dong, pasti logikanya kita nitipin sesuatu yang bisa bantu dia lah. Benar. Doa dan harapannya pun pasti baik dan positif. Jadi dari mana cerita yang negatif-negatifnya? Benar juga sih. Gitu loh. Mungkin saja, gitu loh. Bagi saya nih ya, yang bisa masukin negatif-negatif ke dalam sebuah keris, itu tiada lain tidak bukan kita sebagai pengagemnya. Entah kita tindak tanduk kita kurang baik kah? Laku ucap kita nggak baik kah? Mah jadilah tuh barang saya bilang, gitu. Jadi energinya itu. Iya, karena kan di pembahasan kita yang dulu sekalipun kita udah ini kan, udah pernah bedah bahwa kita ngomong seperti ini aja tuh keluar energi. Benar. Gitu loh. Makanya jangan sampai kita berlaku ucap yang kurang baik lah. Sebenarnya itu sebuah cara ya dalam artian kita ya memasukkan sebuah energi ke dalam sebuah benda. Betul. Gitu loh. Menghidupkan jadi istilahnya menghidupkan benda tersebut dalam koridor yang kurang baik gitu. Berarti menurut saya kayak ngaca berarti. Iya kayak ngaca kan, makanya kembali lagi cerminan kan. Gitu. Dan yang harus dipahami bahwa jangan lihat keris doang, tubuh kamu sekalipun tuh wadah. Betul. Gitu. Makanya tindak tanduk kamu, laku ucap kamu harus dibuat sebaik mungkin. Benar. Gitu. Karena wadah itu yang isi ya kamu sendiri nantinya. Setuju. Mau jadi baik, buruk, mau jadi setan atau apa, itu diri kamu sendiri yang nentuin loh. Nah kalau misalkan kita orang awam nih, kan tadi bilang bahwa energi di satu keris itu kan memang ada kan? Memang ada. Ada saat dari doa, dari harapan tadi kita sebutkan. Nah misalkan ada orang awam nih, gue beli keris nih di toko misalkan. Terus bisa nggak itu dimasukkan energi dari kitanya gitu loh? Beda sama yang ini kan kita sesuaikan dengan tadi tanggal lahir, terus nama, terus ini untuk diselaraskan lah ibarat kata antara keris itu sama untuk tadi yang pemegangnya. Nah misalkan kita beli di toko nih, Suhu, belilah satu keris di toko. Nah keris itu kan ibarat kata kayak keris-kerisan lah kayak bilang kan. Nah itu bisa nggak masuk energi? Gitu? Sebenarnya gini, Bib. Kalau kita ngambil secara kearifan ilmu, apalagi paham dasar energi ya, semua hal itu bisa terjadi. Bukan cuma soal kita mau ngedoain sesuatu loh. Sebuah benda yang membentuk sesuatu pun itu bisa menjadi sebuah kumparan energi tersendiri. Simbol-simbol itu bisa menghadirkan sebuah energi tersendiri. Jadi kita jangan lihat benda keris itu keris kayak keris kodian kah dan sebagainya gitu loh. Ya kalau kita udah yakin ya kan, ya udah tinggal lihat aja kerisnya apa ya lu cerminin lah dalam diri lu, aplikasikan dalam hidup kamu, jadilah tuh barang. Benar. Sebenarnya. Jadi jangan sampai kita terdoktrin juga harus pomat kamit gitu, depan keris. Nggak gitu juga lah sebenarnya. Kan banyak yang seperti itu betul. Karena kembali lagi lah, itu kan ya keris itu kan pasti ada sebuah makna tersendiri kan. Ya udah kamu garap aja maknanya, filosofi luhurnya aja. Magnet berarti dia ya. Iya, Jadi kurang lebih. tergantung siapa yang memegang. Jadi betul. yang dimegang tuh energinya positif, dia akan menjadi positif. Betul. Magnet Betul. saling ada tarikan seperti Betul. itu ya. Betul. Nah sekarang pertanyaanku nih, dalam keris itu kan bentuknya itu beragam tuh. Dari Majapahit aja ada beberapa jenis kan. Nah kalau keris itu tuh ada kasta nggak? Gini. Karena bentuknya ini ada beda-beda gitu. Kalau cerita kasta paling seperti inilah ya penjabarannya. Ada sebuah tingkatan memang dalam keris. Ya mungkin kalau di zaman dulu ya orang bilang gaman kah, terus
baru turun ke pusoko kah, baru dibilang souvenir kah dan sebagainya. Tapi kalau di pakem-pakem daleman, ada juga kita gini loh. Walaupun kerisnya misalnya berdapurnya tilam upih, tapi ketika memang misalnya kita pengen memuliakan tilam upih tadi gitu loh. Jadi kita kasih sebuah julukan tersendiri. Nah, julukan paling dasar kiai. Tergantung lah kamu mau kasih nama kiai apa kek, gitu loh, sesuai kamu punya rasa lah. Nah, terus baru namanya naik lagi Kanjeng Kiai. Gitu. Terus baru naik kasta tertinggi Kanjeng Kiai Ageng. Gitu. Nah, misalnya kayak di Keraton Jogja itu kan ada salah satu kerisnya, pusakanya kan yang memang ini kan dijadikan sebuah simbolik lah. Memang dapurannya Jalak Sangu Tumpeng. Nah, tapi dikasih gelar Kanjeng Kiai Ageng Kopek gitu loh. Oh, oke. Nah, berarti kan ada sebuah penyebutan tersendiri kan. Itu sah-sah aja. Itu bisa diartikan sebagai tingkatan atau kasta tadi. Oh, sebenarnya gitu. Kayak ini kerisnya Pangeran Diponegoro yang kemarin dikembalikan gitu dari Belanda ke Indonesia. Itu dapurannya Nogososro. Dapurannya Nogososro, tapi dikasih gelar Kanjeng Kiai Ageng Nogoseluman. Oh, oke. Nah, itu kan menjadi polemik kan kemarin kan. Ini Nogosiluman atau Nogososro? Secara dapurannya Nogososro. Tapi julukannya Nogosiluman. Itu nggak apa-apa. Nah, dengan julukan perbedaan kayak gitu, ada penilaian tersendiri atau gimana? Kalau penilaian tersendiri sudah pasti ada. Gitu, misalnya kayak gini loh, empu-empu daleman keraton sama empu luar keraton pasti kan garapannya beda. Betul. Gitu, terus dari pemilihan bahannya sekalipun juga beda material dasar pembuatannya. Ya, itu sebuah faktor-faktor lah menurut saya yang mungkin bisa mempengaruhi tingkatan-tingkatan tadi. Kalau cerita mau disabdoinnya gimana kah, mau didoainnya kayak gimana, itu rosok-rosok lah. Saya nggak bisa nilai, gitu, karena bagi saya nggak terlalu bijak juga loh untuk menilai sebuah doa orang-orang lah. Bukan berarti saya harus mengesampingkan yang di luar keraton pasti kurang mustajab, gitu loh. Kalau dibandingkan dengan yang di dalam keraton nggak gitu juga kan, gitu. Tapi bagi saya dari garapannya kah atau dari dari materialnya kah, itu salah satu faktor lah menurut saya. Oke, kalau material yang paling bagus menurut Suhu seperti apa? Kalau material paling bagus sih kalau cerita pamor ya, apalagi ya, itu dari Akodiat. Pamor-pamor Akodiat atau pamor-pamor nikel yang diambil dari meteor-meteor yang sempat jatuh ke bumi gitu, serpihan-serpihannya. Itu keren tuh ya. Yang paling terkenal ya meteor Prambanan. Itu bener-bener deling sekali, bener-bener kayak mengkilap sekali. Keren dong ya. Itu keren sekali memang. Itu dipegang sama siapa sekarang? Sebenarnya sih banyak garapan-garapan keris yang memang memakai meteor Prambanan itu. Cuman ya memang ya mungkin saja karena ini berhubungan nantinya ke mahar dan sebagainya ya. Pasti kan orang-orang tertentu kan. Oh, gitu loh. maaf. Kecuali kalau memang itu turunan punya gitu. Nah, itu beda cerita lah. Sebenarnya. Belum lagi kalau besi istilahnya kayak besi gitu yang ditempa beribu-ribu kali. Pasti kan beda kan jadinya, kayak lumer gitu kan. Nih kayak inilah. Ini salah satu yang menurut saya ini besinya bagus gitu. Cobalah, ini besi zaman Sedayu ya, zaman Majapahit Sedayu lah istilahnya. Ini besinya tuh kayak lumer, kayak dodol. Oh iya, oke. Tuh. Nah itu malah bagus. Ini justru yang bagus yang kayak begini. Okay. Dan menurut saya, cobalah bayangkan ya, ini buatan tangan manusia, tapi kayak malan pabrik, dalam artian presisi sekali gitu. Depan sama belakang, samping, kanan, kiri itu nggak ada rongga. Pokoknya presisi sekali gitu, kayak buatan mesin gitu. Iya, Pak. Tapi ini manusia. Ini buatan tangan manusia. Makanya menurut saya ulet sekali atau telaten sekali gitu. Zaman-zaman dulu, empu zaman dulu gitu bisa buat kayak begini gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang belum tentu bisa bikin kayak presisi seperti kayak gini. Walaupun kemungkinan bisa ada lah istilahnya. Tapi zaman dulu ya udah bisa begini, gimana gitu. Saya pun kadang-kadang tuh nggak habis pikir gitu, bisa bikin kayak gini ya zaman dulu, empu zaman dulu tuh. Lebih kuatan mereka justru ya. Ya gini loh. yang bisa saya jawab seperti inilah. Salah satu hal yang belum bisa digantikan di zaman sekarang, even atau walaupun dengan mesin sekalipun, itu rosok. Nah,
bukannya saya mau membandingkan orang zaman dulu sama zaman sekarang, tapi kan dari cerita peradabannya beda. Iya. Gitu Setuju. loh. Di zaman dulu nih, orang belum terlalu ke alam atau kemanjaan dengan teknologi. Walaupun saya bukan tipe orang yang menolak kemajuan teknologi ya, Iyalah. gitu loh. Itu juga. Tapi kita nggak bisa tolak bahwa orang di zaman dulu lebih mengedepankan roso, Oh, oke. gitu. Makanya nggak heran kalau tangan orang dulu tuh lebih apa ya, lebih apik gitu loh. Jawa bilang ya. Iya, lebih apa ya, lebih telaten gitu untuk buat Telaten. sebuah sesuatu Benar, gitu. benar. Ya ini kayak buatan mesin, padahal Makanya saya sendiri pun bingung gimana dia bisa bikin presisi begitu ya. Benar-benar kayak malan pabrik gitu loh. Tapi ini zaman dulu Sendang Sedayu punya, Mojopahitan punya. Ini suhu di ini nggak? Kan udah ada di suhu nih, berarti kan punya suhu. Nah itu suhu pelihara atau suhu rawat atau bagaimana tentu ya? Begini, Teh. Saya orangnya simpel juga ya atau sederhana juga ya. Sesakti-saktinya keris atau pusaka berbahan besi apalagi kalahnya sama satu karat. Iya, Setidaknya kita rawat dia tuh ya udah lu kasih minyak aja biar dia nggak bekarat. Ngaruh ya? Yang ngaruh lah Teh karena untuk nahan korosi kan. korosi. Gitu. Oh itu teman-teman, jadi kan suka ada bau-bau wangi-wangi. Itu salah satunya Iya. merawat itu dari Sebenarnya oke kalau mau kimianya. kalau mau ngambil sedikit ke paham apa spiritual kah atau mungkin supranatural kah, oke lah kalau kita ngambil dasar bahwa ya kita kasih wewangian loh Kan suka ada tuh ya. gitu, atau istilah bilahnya kita tetap bikin wangi loh, itu oke lah gitu loh. Tapi kalau saya pribadi ya udah kamu kasih minyak untuk nahan karat, itu aja dulu Logisnya lah, gitu. logikanya. Secara logikanya gitu aja logikanya dulu. begitu. Gitu, karena kalau terlalu kita kembangkan ke hal yang lain sekalipun tergantung orangnya sudah bisa menerima belum Iya. gitu. Nanti akhirnya jadi salah kaprah lagi, jadi off the track lain, nggak bagus juga kan. Jadi jelek Tuh. akhirnya Iya. peranggapan orang Kan tersebut gitu. kalau saya datang ke tempat suhu ini, saya lihat emang keris itu rapi-rapi gitu loh, bersih-bersih, apik dan terlihat terawat semuanya. Dari kayak warna-warna ya, kilapan warnanya juga kelihatan yang dirawat dan yang nggak dirawat gitu ya. Ditata lah. Sebenarnya gini sih, kalau kita sudah cinta akan sesuatu, mungkin kita nggak akan merasa keberatan lah untuk melestarikannya lah. Dari usia berapa sih Gini, suhu suka gini? kalau dari usia sih dari kecil Teh. Oh iya. Gitu, dalam artian gini, saya itu dari kecil udah dikenalkan oleh ayah saya sebuah pusaka leluhur saya. Oh, Gitu. oke. Jadi kecintaan akan sebuah benda-benda leluhur tuh udah dari kecil. Oke. Nah, berarti kan saya ada pertanyaan nih, kita nyebrang sedikit dari Indonesia. Samurai. Nah, gini. Ini sebenarnya sebuah hal yang harus diluruskan dulu. Samurai itu orangnya. Oh. Senjatanya itu katana. Oh, oke. Nah, Samurai itu yang memegang yang memegang katana. orangnya, ya, memegang katana. Ah. Itu disebutnya samurai. Oh gitu. Jadi samurai itu justru bukan bendanya. Bukan Si bendanya. pemegangnya. Iya, nah makanya banyak tuh oknum-oknum yang katanya jual samurai roll lah, tombol berapa lah, berapa mm-an tuh. Ah. Itu jangan diladenin. Triliunan malah. Gitu, triliunan kah. Kenapa? Sekarang gini Teh, logikanya aja, dia mau jual sesuatu aja nggak ngerti produk yang dia mau jual, Oke. itu aja udah salah nyebut. Kalau dia benar-benar emang di bidang tersebut, seharusnya nggak salah sebut lah, bilangnya bukan samurai. katana. Ya berarti orang itu yang dijual dong. Berarti itu istilahnya buat-buatan lah, Buat ngadi-ngadi aja gitu loh. Itu juga sama tuh ya. Ada filosofinya juga ya. Apalagi katana Teh, itu banyak sekali filosofinya. Jadi memang gini loh, Karena keren banget loh. di peradaban dulu itu ya orang tuh banyak sekali menyisipkan sebuah filosofi luhur gitu, atau sandi-sandi rahasia gitu. Bahkan bukan di bilahnya doang, di pegangannya sekalipun itu ada di handle-nya. Di pegangan itu ya. Ada arti-artinya semua. Oh. Gitu. Untuk setiap misalnya raja beda, anak raja beda. Berarti ada golongan-golongan tertentu yang kayak tadi saya bilang kastanya begang beda dong ya. Begini, kemungkinan besar ya, kalau saya memang tidak salah, di dalam pakem katana sekalipun ada pembedanya. Oke. Gitu. Nah, tapi untuk spesifiknya apa,
itu mesti lihat barangnya dulu saya. Oke, tapi Gitu. suhu bisa lah ya lihatnya. Kurang lebihnya bisa lah, amin bisa Sama lah. yang palsu, sama yang asli bisa ya? Oh bisa. Yang asli harganya berapa? Tanah. Gantung teh. Kalau kita ngambil dari sudut sejarah atau kelangkaannya, kita nggak bisa langsung naker lah. Ya paling kagak 2 digit lah mulainya. Lumayan ya. Lumayan. Karena kan ada sejarahnya. Iya, benda bersejarah ini. Bukan bikinan kali bening bukan? Iya. Dalam artian gini loh. Emas nih, emas zaman dulu. Iya dong. Walaupun kadar emasnya lebih rendah daripada kadar emas zaman sekarang, tapi kan ada sejarahnya. Iya benar. Yang kita lihat bukan dari sudut emasnya, tapi kelangkaannya kah, cerita sejarahnya kah, gitu loh, keunikannya kah. Makanya kita nggak bisa langsung bilang, oh emas 2 gram kok harganya bisa puluhan juta, misalnya gitu loh. Tapi ternyata diusut, ini emas dari dinasti apa gitu loh yang punya. Jadi membawa sejarahnya Iya. itu yang mahal. Dan kenapa saya suka untuk babar sesuatu itu dari aspek sejarah atau bahkan lebih condong ke arah Tosan Aji terutama, karena menurut saya benda-benda bersejarah itu bisa menjadi sebuah alat pengkonfirmasi sebuah sejarah gitu loh. Misalnya di zaman Majapahit dulu lagi gonjang-ganjing udah mau runtuh atau peralihan lah istilahnya ke peradaban Islam lah ya. Itu sang raja minta ke sang empu untuk dibuatkan sebuah dapuran keris tersendiri gitu. Gitu. Makanya dibilang Paksi Naga Liman. Karena di zaman Majapahit dulu itu tuh ada terbagi tiga golongan. Ada Cina, ada India, ada Arab. Nah, jadi Paksi Naga Liman. Naganya ini sebagai simbolik ke Cina, liman itu gajah menjadi simbolik ke India, paksi ini kan tunggangan atau bisa dibilangnya tuh Arab di zaman dulu yang udah lagi sedang mau berdagang lah. Makanya diibaratkan paksi atau gerobak atau tunggangan lah istilahnya. Makanya Paksi Naga Liman. Jadi semoga dengan hadirnya sebuah keris Paksi Naga Liman ini bisa menyatukan ketiga golongan tadi yang lagi carut marut gitu loh. Itu ada teh. Berarti pemersatu lah. Iya, ibaratnya. pemersatu lah istilahnya. budaya-budaya. Iya. Karena aku ada kisah nih. Jadi kisah keluarga Bib. Jadi kakek itu kan dulu memang tangan kanannya Pak Soeharto. Jangan sensitif loh, jangan sensi. Ya, karena kenapa aku menarik nyecer ke suhu nih masalah katana terus. Gitu loh. Jadi kakek ini memang pada zaman Soeharto tuh tangan kanannya pejabat otomatis kan dia dapat katana. Saya nggak tahu tuh dapatnya dari mana katana segala macam. Ya pada zaman dulu tuh kan memang kan budayanya masih kental sekali ya. Dan orang-orang zaman dulu tuh dengan hal-hal kayak gini tuh masih lebih menghormati dan lebih paten memahami lah seperti itu. Oh, suara saya jadi Jawa ya. Nah terus maksud saya gini, itu menjadi kayak soulmate-nya Eyang Kung. Sampai di kamarnya pun katana itu dipajang. Bukan foto istri, bukan foto siapa-siapa, si katana itu dipajang. Dan itu bagus banget. Pertama kali saya nggak tahu saya itu samurai kan. Nah, jadi ada suatu cerita. Eyang Kung tuh waktu meninggal itu tuh dia nggak tahu ilmu apa yang dia pelajarin. Tapi ketika samurainya ditarik, katananya ditarik, yang meninggal. Nah, jadi ceritanya gini, ketika waktu Eyang Kung masih menjabat, terus beliau masuk rumah sakit, gitu kan ya. Nah, barang kesayangannya itu memang katananya itu. Itu tuh udah mau meninggal nggak jadi ente gitu. Nah, ada orang yang datang, dibilang, bapak punya barang kesayangan apa di rumah? Gitu kan? Ada. Disebutin lah apa. Terus coba dibuka. Ketika dibuka, blek, meninggal. Itu gimana tuh? Bagi saya gini, tanpa mengurangi rasa hormat ataupun mau menghina satu pihak manapun ya. Sebenarnya gini sih. Itu pertanyaan sampai sekarang belum terjawab. Ini saya mohon maaf loh, ampura lah, punten lah sebelumnya lah istilahnya. Bagi saya lahir tua sakit mati itu garisan dari Tuhan. Itu yang pertama. Kita nggak bisa ngelewatin ACC-nya beliau lah, istilahnya Tuhan itulah. Tapi ada juga sebuah pakem atau cara pandang saya di mana
ketika kita sudah cinta sesuatu, apalagi istilah cinta sekali, berarti kan ada sebuah kemelekatan duniawi kan, dengan sebuah hal tadi kan. Bukannya sebuah hal yang jelek, gitu loh. Mungkin saja memang jalannya harus seperti itu. Itu yang pertama. Mungkin saja karena memang Eyang tersebut sangat cinta dengan sebuah katana tadi, ya mungkin ketika dibuka baru memang jalannya harus lewat meninggal gitu loh, wafat. Tapi nggak akan lewat juga dari asesinya Tuhan. Jangan sampai kita harus begitu baru meninggal gitu loh. Cara pandang kita pun juga jangan harus tolak mati begitu juga lah. Gitu, karena nanti kan jadi kita kan menghiraukan asesnya Tuhan nih. Betul. Ya tapi mungkin saja karena memang ada sebuah kecintaan tertentu dengan katana tersebut, ketika memang beliau katananya dibuka gitu, ya barulah beliau bisa melepaskan kemelekatan tadi. Barulah beliau tenang, ya baru beliau lewat gitu, wafat gitu. Oke. Jadi, nah pertanyaanku nih, mungkinkah si pemilik terhadap katana tersebut atau benda-benda ini ada ikatan batin? Oh pasti dong. Pasti dong, karena kan kembali lagi cinta akan sesuatu kan. Pasti ada ikatan batin, ikatan roso, pasti juga ada ikatan energi dan sebagainya, itu ada pasti. Itu mungkin yang terjadi sama yang kungku ya? Mungkin saja seperti itu. Karena nanti kalau saya bilang pasti begitu, nanti saya ngejudge juga lagi. Kan nggak baik juga lah istilahnya. Gitu. Nah, misalnya kayak gini, ini kita ambil satu kaji banding ya. Agak melenceng sedikit lah. Adalah orang bilang susuk itu bisa bikin susah mati orang. Menurut saya nggak mati di situ doang. Tolak pandangnya gitu loh. Makanya bagi saya bukan cuma soal susuk. Kalau kamu sudah melekat akan sebuah keduniawian tertentu, mungkin itulah yang bisa membuat kamu matinya agak susah. Karena masih ada sesuatu yang belum terikatan. Iya, masih ada keterikatan itu ya? Kan akan duniawi tadi. Setuju kan? Saya kalau dengan dunia itu. Jadi cara pandang kita harus dibedakan dikit gitu. Walaupun mungkin saja bisa seperti itu membuat sedikit susah mati lah dan sebagainya, tapi faktor terbesarnya bukan di situ. Jadi ikatan batin terhadap benda itu, keterikatannya itu. Iya, kemelekatan dia akan duniawi tadi gitu. Duniawi tadi itu. Iya lah. Chemistry lah. Iya. Istrinya kalau bahasa gaul sekarang, guys. Bukan cuman benda lah. Misalnya ada sebuah hajat kamu yang belum kamu jebolkan atau kesampaian gitu loh. Ini bisa saja, karena kan kembali lagi ini kemelekatan akan sesuatu duniawi. Walaupun nggak berbentuk benda loh itu. Jadi sebenarnya jadi energi negatif tuh itu. Bisa saja. Tapi bukan berarti saya akhirnya mau ngejudge sesuatu gitu. Cinta itu kan boleh-boleh saja. Tapi yang penting jangan terlalu kita melekat secara duniawinya. Gitu. Kalau terlalu over kan, sesuatu yang terlalu over pun jadi hasilnya outputnya yang kurang baik kan. Gitu. Yang penting kita ya jangan sampai over-over aja. Nah ini baru terungkap nih Bib, cerita yang masalah katana. Selama ini saya nggak pernah cerita kan. Ya karena mau cerita sama siapa? Nggak ngerti gitu kan. Cuman yang terjadi di keluarga apaku tuh seperti itu. Dan ketika beliau meninggal, ini lucu lagi nih. Ketika beliau meninggal, katananya itu seperti kayak mencari siapa yang megang selanjutnya, gitu kan. Nah, kakaknya papa itu ketika dia ambil karena dia ngerasa anak pertama, nggak kuat, nggak mungkin energi atau bagaimana. Akhirnya dia bilang dikasih ke adiknya, lo aja megang, lo nggak bisa. Makanya kembali lagi ke cara pandang atau pakem yang tadi saya mungkin disebutkan, bahwa bukan cuman soal siapanya yang mengagem di kedepannya, tapi udah pantasnya belum, udah haknya belum, sudah disinkronkannya belum, gitu. Karena ketika kita mengagem sebuah benda, apalagi itu berunsur spiritual benda tersebut, tubuh kita yang wadah ini pun harus ditata pondasi-pondasi spiritualnya agar sinkron gitu loh. Agar bersinergi. Iyalah. Jadi kenapa sama kakak yang pertama nggak bisa? Karena dia nggak bersinergi kali ya? Mungkin saja seperti itu. Gitu. Karena saya nggak mungkin ngejudge juga kan. Iya. Mungkin saja seperti itu. Nah kalau kayak ini kan ada satu energi gitu kan. Suhu ini bisa nggak? Ibarat kata naker lah, ibarat kata ini energinya tinggi. Nah itu gimana tuh? Rendah atau sedang lah, ibarat kata kan begitu kan? Itu ada caranya atau orang awam pun bisa mengetahui itu gitu loh. Begini, kita harus klasifikasikan dulu ya. Energi dalam sebuah benda pusaka itu ada dua sumbernya.
Yang pertama dari sumber material pembuatannya, dari bahan-bahan pembuatannya. Yang kedua adalah dari sabdo ataupun ajian tertentu atau doa tertentu yang disabdokan tadi. Nah, kalau yang masalah doa yang disabdokan itu kan cara pengukurannya rosok-rosok. Nah, mungkin yang bisa kita ukur adalah dari material pembuatan dasarnya. Gitu. Itu sebenarnya udah pernah sih saya posting gitu di postingan saya. Itu pakai alatnya gampang kok. Kamu ambil handphone kamu ketik kompas. Oke. Gitu. Nah, ketika kerisnya tersebut nanti kamu deketin gitu di kompasnya. Ketika ini kan ada energi, kita percaya ada sebuah energi kan. Kompasnya nanti membias derajatnya. Gitu. Itu baru kelihatan tuh ya. Itu baru kelihatan. Itu pun nanti bisa juga gini loh. Itu bisa juga menjadi sebuah alat ukur di manakah empu zaman dulu itu pembuatnya itu menitikan sumber energi terbesarnya. Nanti bisa. Random. Makanya bagi saya tuh empu-empu zaman dulu tuh jenius gitu. Mereka bisa ngumpetin energi sumber energinya gitu. Ada titik-titik. Iya, ada titiknya gitu. Manusia-manusia zaman dulu sebenarnya. Memang, menurut saya gini, ya kembali lagi karena mereka lebih mengedepankan roso mereka lebih hidup dan sebagainya, maka hal-hal tersebut bisa terjadi gitu loh. Sampai sebegitu detailnya mereka. Luar biasa ya. Ini cuma pakai kompas doang tuh. Iya, itu sebuah hal logik gitu menurut saya. Untuk mengukur sebuah energi atau keberadaan energi dalam sebuah tosan aji gitu. Nah, kan kalau tadi kan ada banyak kayak terah Siliwangi lah atau terah Majapahit atau apa. Nah, ada nggak di satu tosan aji, di satu keris atau tombak atau apapun itu pensinkronisasikan antara beberapa budaya gitu loh. Jadi misalkan satu keris ini dari Majapahit sama ini jadi satu keris gitu atau bagaimana? Begini, kalau sampai plek seperti itu mungkin saja tidak ada. Karena setiap era kerajaan pasti mereka pengen menunjukkan dong sebuah ciri khusus dari kerajaan mereka. Tapi kalau istilahnya pengadaptasian sedikit itu ada. Misalnya dalam artian gini, di zaman dulu, di zaman Kediri itu banyak sekali orang-orang yang pergi atau bermigrasi atau eksodus ke tanah Pajajaran. Karena Kediri waktu itu udah gonjang-ganjing dan sebagainya lah. Maka pergilah mereka ke tanah Pajajaran. Nah, oleh sebab itulah garapan-garapan keris di zaman Pajajaran awal itu masih ada sedikit mengadaptasi dari garapan-garapan Kedirian. Itu mungkin ada, tapi kalau plek benar-benar nggak ada. Gitu. Benar-benar plek gitu nggak ada. Ada contohnya nggak itu? Kalau contohnya gini, mungkin saya sedikit contohkan yang ini aja deh. Adanya pencampuran budaya bahkan dari budaya luar. Oh, gitu. Ada itu? Ada. Jadi bukan sebuah hal yang tabu. Di zaman dulu itu ada sebuah akulturasi budaya atau pencampuran budaya gitu. Bentukan pusakanya dari luar, tapi cara garap dan materialnya dari Nusantara. Itu ada. Oh, bisa dilihat. Mungkin saya nanti ambil dulu deh. Oke. Cakep ya. Nah, ini kalau dilihat ya, ini saya pernah lacak atau pelajari gitu. Dari bentuk bilah pusakanya ini seperti senjata Cina atau Mongol sebenarnya. Karena di zaman dulu kan ada kehadiran mereka kan di Nusantara kan. Nah, tapi dari bahan dan juga cara garapnya, ini cara garap Nusantara. Suhu ngeliatnya dari mana? Gini, ya karena kalau bahan mungkin karena sudah terbiasa ya ngelihat bahan-bahan yang mungkin di era-era Majapahit gitu loh. Nah, ini kebanyakan tuh bahan-bahannya kayak gini gitu. Majapahit-Majapahitan lah. Nah, tapi dari kenapa saya bilang ciri garapnya itu Nusantara karena udah ada pamor. Gitu. Inilah sebagai salah satu contoh mungkin, apalagi pamornya wengkon gitu. Pamor wengkon kan itu ciri garap Nusantara. Iya, Nusantara kan. Penataan pamor Nusantara kan. Nah, makanya inilah salah satu contoh mungkin sebuah pusaka yang bentukannya dari senjata luar, yaitu mungkin Cina dan Mongol, tapi cara garap dan materialnya itu Nusantara gitu.
Oke, paham. Ada perpaduan antara Ada perpaduan gitu. lah. Jadi ya menurut saya bukan sebuah hal yang tabu sih, di zaman dulu sudah terjadi sebuah pencampuran budaya. Oke. Ini Suhu punya ini udah berapa lama? Yang ini? Saya punya ini mungkin 2 tahun lah. Boleh. Karena ini hasil temuan sungai nih. Saya masih ingat ini hasil temuan sungai Brantas ini. Oh iya. Dan beruntung sekali hasil temuan sungai itu masih bisa masih bisa terjaga dengan bagus gitu. Langsung Suhu yang menemuin. Oh enggak, jadi kebetulan gini. Saya mendukung sebuah tim di Jawa sana. Itu memang mereka itu mencari kehidupannya dengan cara mencari-cari peradaban kuno gitu. Oke. Dan kita yang penting bergerak itu tidak melawan undang-undang negara kita. Memang secara undang-undang sekalipun itu diperbolehkan. Kita mencari dan sebagainya lah. Istilahnya yang menemukan yaitu pemiliknya lah. Yang penting nyarinya jangan di situs-situs yang sudah dijamah oleh pemerintah. Oke. Gitu, misalnya di alas-alas, di gunung-gunung itu masih boleh. Gitu. Jadi itu boleh kok. Sesuai undang-undangnya kita diperbolehkan gitu. Kecuali kalau yang udah di Misalnya kayak budayakan, masuk ke dalam kebudayaan. iyalah, misalnya kayak di Candi Borobudur ambil arcanya itu pencurian. Namanya pencurian Kalau masuknya nggak itu. langsung ngesek bui gitu kan. Iya, itu dugaan tindak pidana itu masuknya. Berarti ini salah satu bisa untuk pelajaran kita juga di zaman sekarang kan. Zaman dulu aja Pegang. budaya dengan satu budaya dengan budaya yang lain bisa sinkron gitu loh. Diaplikasikan lewat benda pusaka ini kan. Betul. Makanya berat. di zaman sekarang jangan sampai kita malah amburadul lah antara budaya ini dengan budaya ini, saling menyalahkan gitu. Makanya tanah Nusantara itu nggak akan bisa dipisahkan, Bib. Dari sentuhan-sentuhan budaya-budaya dari luar. Gitu loh. Memang sudah terbentuknya seperti itu negara kita ini. Kok kita istilahnya mau sekarang jadi melihat condongnya lebih berat ke perbedaan tadi? Padahal perbedaan tadi dari zaman dulu udah bisa mempersatukan kita loh. Ya jadi jangan sampai kita lengah lah, jadi amburadul semua ini. Makanya saya tadi jadi ingat dulu terakhir saya mondok itu kan di Pekalongan ya, Suhu ada satu mursyid saya itu Habib Muhammad Dardanella bin Abdurrahman Syahab di Pekalongan. Beliau itu bikin satu kepadepokan dan kepadepokannya itu diberi nama lah ibaratnya sufi multikultur gitu. Jadi beberapa kultur itu disatukan di situ. Jadi kalau unik juga sih kalau kita biasanya kalau mondok biasa itu kan ibarat kata ya kita bedah hadis terus Al-Qur'an atau apa gitu kan. Tapi di sini ada satu waktu saya ingat pas itu malam Jumat, setiap malam Jumat itu kita baca Yasin, baca tahlil zikir-zikir, habis itu main gending. Gending Jawa gitu loh. Nah kalau orang awam bilang pernah sempat ada yang kontra gitu kan. Wah Habib, ibarat kata Habib ini kan identik Arab gitu kan. Wah Arab mainan gending Jawa dia bilang gitu kan. Nggak boleh itu musyrik lah, tetek bengek lah ini begitu. Saya pernah nanya sama mursyid saya bilang kan Abi kan. Abi ini bagaimana kok bisa Abi punya pencanangan dalam ide itu buat sufi multikultur. Sufi ini kan satu torigoh lah. Satu torigoh tapi dimultikulturkan gitu. Ada budaya Jawanya di gending. Terus ada tari darwisnya saat itu yang muter. Terus ada marawis. Marawis itu kan dari Turki. Marawis itu dari Timur Tengah lah ibarat kata dari Yaman. Terus tari darwis itu dari Turki. Ya kan Jalaluddin Arumi gitu kan. Terus gending Jawa dari budaya Jawa. Itu kok bisa? Maksudnya tanya tuh itu bagaimana bisa terpikir seperti itu? Tapi cuma bilang begini. Kita hidup masih di Nusantara. Bukan di satu luar kebudayaan Nusantara. Betul. Nah, bagaimana dulu leluhur kita yaitu Wali Songo itu menyebarkan satu agama Islam itu tidak menyingkirkan budaya. Betul. Makanya saya juga kadang heran orang-orang yang bilang wayang ini salah lah, terus gending Jawa salah. Saya pikir, loh, yang bikin Bonang aja itu disebut Wali Songo, Sunan Bonang gitu. Sunan Bonang. Itu bikin Bonang untuk jalur dakwahnya dia gitu loh. Betul, cara penyiaran. Nah, kenapa di zaman sekarang itu malah ingin dihilangkan? Itu kayak sedih banget gitu.
aneh gitu loh. Makanya itu sebuah hal yang menurut saya miris lah dan mengiris hati saya lah gitu. Apapun yang terjadi, kita tetap orang Indonesia, ya jangan sampai lah kita menyebelah matakan atau bahkan amit-amit menghilangkan lah cara-cara keleluhuran kita atau budaya-budaya leluhur kita gitu. Dan mungkin seperti yang tadi Habib bilang dan utarakan bahwa ada sebuah cara yang mungkin Wali Songo di zaman dulu lakukan gitu dalam penyiarannya, gitu, mungkin dari cerita wayangnya, dari cerita main alat musik dan sebagainya. Itu kan sebuah cara tersendiri kan. Jadi sirik musriknya di mana nih? Makanya. Dan tadi gini, Beb, saya kelupaan sesuatu itu waktu kamu tadi tanya saya tentang energi dalam sebuah pusaka. Kok banyak orang yang bisa mengidentikan sirik musrik. Sekarang gini, kalau kita ngambil dasarnya adalah sebuah energi ya, sekarang apa bedanya sama lampu? Iya benar. Lampu itu bisa nyala karena apa? Karena ada sinar kan? Ada sebuah sinar karena apa? Ada sebuah energi. Iya, ada nggak yang bisa lihat energi? Nggak ada. Saya bisa bilang lampu itu barang gaib, tiba-tiba bisa keluarin sinar yang terang, gitu loh. Terus misalnya ada lagi sebuah kajian motor bisa bergerak dari poin A ke poin B, gitu, menghasilkan sebuah daya gerak. Itu berarti kan benda mobil tadi atau motor tadi membutuhkan energi listrik. Energi listrik atau energi terakhir menghasilkan daya gerak kan, gitu, untuk bergerak dari poin A ke poin B kan. Terus istilahnya membutuhkan energi, menghasilkan energi istilahnya. Ya, kok kenapa kita kagak bilang sirik musrik? Naik mobil sekalian. Benar. Jadi intinya jangan terlalu kemistikan lah ya. Iya, jangan terlalu ngambil ngeliat ke arah mistiknya gitu loh. Jangan terlalu mendeskripsikan dengan hal seperti itu. Iya. Belajar fisika. Iya kan, Bib? Benar. Kalau kita ngomong energi loh, sebenarnya. Dalam fisika pun bilang ada energi pegas lah, ada energi tarik daya apalah begitu kan. Seperti yang waktu dulu juga kita pernah bahas. Itu handphone kamu, itu benda yang membutuhkan energi. Makanya dicas biar bisa hidup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bisa bilang nih benda gaib. Itu WhatsApp kamu tuh bisa nyampe dari kamu ke pacar kamu tuh, ada nggak yang bisa lihat WhatsApp-nya gerak atau jalan dari handphone kamu ke handphone pacar kamu? Nggak ada. Goib. Nggak goib. Nggak gaib ini saya bilang nih. Versi milenial. Iya. Makanya kalau kayak dibilang tadi satu benda itu bisa menyerap energi, ya benar juga. Kayak misalkan ada satu penelitian juga kan yang masalah antara air biasa sama air yang sudah didoakan gitu kan, partikelnya berubah. Partikelnya berubah. Berarti kan memang dalam logika orang, ibarat kata para ilmuwan pun ada benar adanya gitu, bahwa satu benda itu bisa menyerap satu energi atau menyimpan satu energi gitu loh. Intinya sih jangan semua itu dimasukkan dalam wah ini jin lah apalah mistik gitu lah pokoknya. Nanti yang ada off the track dia, salah jalur dia. Gitu. Kita sering lihat kan ya, kalau di tayangan-tayangan itu pengambilan barang-barang pusaka atau bagaimana, walaupun kita nggak tahu sebenarnya itu benar apa enggak. Nah, ketika ngambil barang pusaka itu kan kok kelihatannya tuh kok ya gampang banget seperti itu ya. Nah, sekarang suku harus membedah nih. Waduh. Konsepnya kayak gimana? Karena saya sendiri kalau melihat seperti itu, namanya keris aja kan zaman dulu kan butuh perjuangan. Jadi saya langsung merangkum bahwa harus ada chemistry antara pemilik dengan keris tersebut gitu kan. Dan intinya nggak semudah itulah, intinya seperti itu. Nah, kalau untuk orang yang ngambil kayak gitu, kayak aku rada kurang percaya sih. Bukan nggak percaya, maaf ya, maksudnya kalau dalam satu acara fenomenal langsung jebret tuh kayak gimana ya? Begini, tanpa mengurangi rasa hormat lah kepada pihak manapun, atau merasa diri saya paling sempurna dan paling jenius lah. Kalau bahasa saya gini teh ya, hampura teh ya. Kalau andaikan di depan televisi, anggap aja itu sebuah tayangan yang menghibur. Nah, kalau namanya tayangan menghibur, ya wajar lah ada bumbu-bumbu sedikit. Gitu loh. Yang penting kalau memang tayangan tersebut bisa bawa kamu ke arah lebih baik, mengedukasi kamu, monggo kamu lanjutin. Kalau enggak ya udah ganti channel, Bos. Benar. Gitu loh. Tapi kalau untuk sampai saya bedah seperti apa cara narik,
Begini aja deh simpelnya, sederhananya. Bagi saya nggak ada orang yang bisa narik barang. Yang ada udah haknya belum. Jadi istilahnya itu pemberian lah. Paling kagak. Iya benar. Gitu loh. Kalau emang belum haknya, udah ngewujud aja tuh barang, belum tentu bisa kita milikin, kita dapetin. Benar. Jadi konsepnya mendingan udah haknya kita aja dulu belum. Gitu. Jadi kan kita diberikan. Sebenarnya intinya kan ke sana. Gitu. Makanya kan harus ada ibarat kata ritual-ritual tertentu gitu. Iyalah. Ibarat kata ya satu tadi itu kan mensinkronisasikan Mensinkronisasi atau istilahnya. membuat boleh nggak nih saya Iya, diizinkan nggak istilahnya. untuk megang itu benar juga sih sebenarnya. Tapi kalau untuk sampai saya bilang, wah ini yang cara tarik ini salah, tarik itu, waduh saya kurang inilah gitu. Nanti bahasnya jalur belakang aja kalau kayak gitu. Yang penting saran saya, kalau memang tayangan itu bisa membawa kamu ke arah lebih baik, monggo kamu lanjutin nontonnya. Tapi kalau enggak ya ganti channel lah. Iya, Gitu. karena banyak pembahasan, banyak pertanyaan seperti itu gitu loh. Jadi kayak drive thru ya. Kayak beli di McD dapat barang. Kayak Habib juga pernah dipintain, Bib, ayo Bib kesini kita narik barang nih begini-gini. Gue bilang, lo kok kayak lo yang punya dunia gimana gitu. Main datang, main narik aja, main datang, main narik. Giliran kita ke sana, kita wirid dulu, kita tawasul dulu. Nih syaratnya begini, kabur orang. Iyalah mundur semua lah. Mundur semua pasti kan begitu. Mungkin kalau batu ya, aku masih oke lah ya, misalnya narik dapat batu oke lah ya masih. Tapi kayak kalau keris itu ya, pertama dari secara fisik aja dia kegedean gitu kan, dan terus ada chemistry itu yang saya masih belum ini nih, belum mengiyakan gitu loh. Maaf ya gitu ya. Tadi yang suku bilang. Iya. Ada pendapat masing-masing. Ada pendapat Saya masing-masing. mungkin kalau batu saya masih oke. Cuman kalau keris saya masih susah untuk berkata iya gitu. Karena biasanya nggak mungkin ditayangin gitu. Terus begini juga lah sebenarnya. Beginilah. Saya tidak menolak sebuah cara pandang di mana tubuh kita itu bisa mendeteksi lah adanya sebuah keberadaan benda-benda yang berenergi. Karena tubuh kita pun mekanisme tercanggih. Ya istilahnya bisa mendeteksi lah. Gitu. Ya kalau andaikan tubuh kamu belum bisa mendeteksi, bisa pakai alat bantunya. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Iya, detektor. Iya, pakai MD, metal detektor. Gitu. Udah kasih tahu kok. Tapi bagi saya, ya kembali lagi deh, karena beda cara, beda manusianya, beda cara pandang kan. Iya. Nanti saya yang ada jadi kayak mendiskreditkan seseorang gitu, satu pihak gitu loh. Karena Padahal saya tahu persis bagaimana cara nemuin sesuatu gitu istilahnya. Ya nggak segampang itu juga. Istilahnya. Iyalah. Saya juga pernah kayak masalah tadi sebelum kita take ini kan sempat cerita kan kita siang rokok satu tempat, tiba-tiba ada tak muter lah tuh itu berarti kan seorang kuncinya bilang, oh itu udah hak kamu gitu. Itu udah pemberian, ambil aja gitu kan. Oh begitu ya, berarti kan di sini harus ada satu chemistry antara saya peziarah ibarat kata kepada siapa yang diziarahinya. Betul. Nah kalau itu aku masih mungkin ya, misalnya kita duduk kita bertafakur atau bersemi atau bagaimana dengan keselarasan menyelaraskan energi kita dalam itu, aku mungkin masih, dan itu tidak dengan waktu sekejap, itu mungkin langsung nongol tuh mungkin gitu ya. Tapi kalau ada yang tarik kayak gitu, mental kayak gitu. Makanya kembali lagi ke pakem atau cara pandang saya yang tadi. Itu kan sebuah tontonan. Gitu loh. Iya pasti kan tontonan, ya pasti harus menghibur kan. Biar seru. Gitu loh. Ya Tapi pasti dulu, ada bumbu-bumbu lah. Tapi dulu sempet tuh dulu pas saat kita kerja dulu, Habib kerja dulu sebelum punya majelis, sebelum tahu masalah beginilah sebenarnya. Ada satu kerja di pet shop. Di pet shop. Pet shop ini tiba-tiba di lantai 2 itu ada bulu tapi bukan bulu hewan. Banyak gitu bulunya. Kita bingung. Nah, si ownernya ini bilang, "Ini kenapa ya? Apa ada guna-guna dari orang atau apa?" Ya mau nggak mau lah, setiap bisnis pasti ada sikut-sikutan gitu kan. Coba deh. Nah, si owner ini ngundang lah satu orang pinter lah ya kata gitu kan. Saya ikutin, nih ngapain ya orang?
Saya ke atas, tiba-tiba dia dengan gayanya dia, terus dia ngebuang apa gitu. Tak. Ada satu besi kuning. Bentuknya kayak kayak apa ya? Kayak payung tapi ditutup. Kayak besi kuning, kayak ibarat kata kalau zaman dulu ada coklat payung-payungan. Gitu. Nah kayak seperti itu, cuman besi kuning. Dia bilang, ini nih bendanya kata dia. Cuman nggak tahu dalam batin tuh bilang, bohong nih. Begitu, karena saya belajar sama mursyid pun dibilang, nggak semudah itu, lo itu ibarat apa namanya, berkomunikasi juga, terus bernegosiasi untuk mendapatkan satu barang punya mereka gitu loh. Ini kok tinggal main tok dilempar jebret keluar lah itu barang. Cuman dalam batin tuh bohong nih, pasti udah dikantongin. Ya itu cara pandang masing-masing. Ada aja seperti itu gitu. Saya bukan tidak terlalu mempercayai, karena ada tata keramanya kalau menurut saya untuk bisa mendapatkan benda-benda seperti itu. Oh iya dong. Ya, jadi bukan berarti nggak bisa kita dapetin, bisa. Cuman yang persoalan saya di sini tata keramanya. Mungkin nggak sih dengan tata kerama seperti itu, kayak ngasih kita beli McD di drive-thru gitu, terus dapet gitu, apa yang kita mau itu dapat gitu kan nggak gitu juga kan, ada tata keramanya, ada puasanya, ada apanya, ya nggak sih? Makanya adab akhlak didahulukan, maka alam Tuhan dan sesama pun merestui. Nah itu maksud sebenarnya begitu. Nah maksud aku tadi gitu seperti loh. itu. Ya, kalau saya kan memang kebetulan yayasan saya bergerak di benda-benda purbakala ya, benda budaya sejarah seninya gitu loh. Salah satu bidang yang difokuskannya adalah untuk mencari benda-benda yang purbakala kan, atau benda-benda terdahulu lah istilahnya. Saya kan tahu lah bagaimana fisiknya, ciri-cirinya, bahwa itu sebuah benda temuan kah atau benda dari alam kan. Oh. Gitu. Tahu ya Su ya? Ya tahu lah. Tapi kan nggak mungkin juga saya utarakan, nanti yang ada menghina yang lain juga gitu. Saran saya gini deh, zaman semua serba digital, maka dari itu lebih berbijaksanalah dalam menggunakan medsos atau menyiarkan suatu hal di medsos, gitu loh. Suatu saat pasti ketahuan caranya seperti apa. Benar. Gitu. Nanti kan yang malu kan para oknum-oknum itu tadi lagi kan. Tapi kalau untuk saya ngebuka kan nggak enak juga lah sebenarnya. Nanti walaupun saya memang di bidang itu sebenarnya gitu loh. Nanti juga bakal tahu sendiri lah. Iya. Nah, sekarang pertanyaanku nih Su, dengan berbagai macam banyak keris nih di tempat Suhu ya, Suhu udah bisa melihat belum dengan satu keris, oh kamu cocoknya karakter keris ini nih? Begini, Teh. Melihat nih misalnya, oh cocoknya karakter ini nih. Kalau saya sih begini loh, kalau saya nih ya, bukannya saya mengedepankan ego saya lagi lah. Saya pakem is pakem. Cocok-cocokan is cocok-cocokan. Itu oke lah. Tapi saya nggak mau menjadikan hal tersebut tolak ukur mati saya. Gitu. Terkecuali kamu di zaman sekarang pergi ke sebuah besalen atau tempat pembuatan keris, kamu minta tolonglah ke empu untuk dibuatkan keris personal untuk kamu. Nanti baru kelihatan nih yang mana yang paling cocok sama kamu dari segi psikologis kamu kah, perangai kamu kah, dan lain-lainnya lah tadi lah. Tapi kalau di keris-keris seperti kayak gini, menurut saya yang semua bisa saya dapatkan itu udah cocoknya saya. Kalau saya punya cara pandang seperti itu loh. Gitu. Walaupun even awalnya nanti ada benturan energi dan sebagainya, saya nggak terlalu ke arah sana. Yang penting saya tunjukin adab saya, akhlak saya beramal ibadah dan sebagainya, mencoba mensinkronkan terus, nanti juga akhirnya sinkron. Ada proses penyelarasan, ada proses penyelarasan lah. Itu semua hal yang wajar kok. Gitu. Misalnya kamu dikasih sebuah hadiah lah sama papa kamu atau orang tua kamu mobil, ya nanti kan harus ada belajarnya dulu, cara sinkroninnya dulu. Walaupun dibilang awalnya nggak cocok, sulit dan sebagainya, ya nanti juga pasti bisa-bisa aja, cocok-cocok aja. Karena tadi saya mau nanya Bib sama Suhu, ini banyak keris nih yang sesuai dengan karakter saya, yang mana nih? Kalau wanita gini sih, dalam artian gini ya, yang mana secara umum aja deh, secara umum dalam artian tuh kalau mungkin untuk kamu
diutamakan dulu tilam upih lah, gitu. Jelasin Om coba. Tilam upih itu kan tilam artinya tikar ya, upih itu artinya petak. Jadi itu diharapkan oleh sang empu siapapun nanti yang mengagem keris berdapur tilam upih ini di kedepannya rumah tangganya adem ayem aja, gitu loh, nggak ribut-ributan terus gitu. Jadi kan ya tilam upih tadi tempat tidur yang nyenyak lah istilahnya, tidur pun nyenyak lah, keluarga pun adem ayem lah. Gitu, karena apapun yang kamu mau raih di luaran sana harus dimulai dari dalam dulu kan. Betul. Sebenarnya ya, apalagi ya mungkin juga bisa ditambahkan pamor-pamor yang pedaringan kebak kah, atau wosbutah kah gitu. Wosbutah itu kan beras yang tumpah lah, atau beras yang apa yang Banyak lah perang ini yang gitu. beras yang banyak lah istilahnya. Bisa juga udan mas kan hujan mas ya gitu. Jadi ya pamor-pamor kerejekian lah gitu. Jadi udah rumah tangganya baik, Rezekinya ya bagus. amin ya rezekinya baik pula gitu loh harapannya. Berarti itu aja sih teh. Oh, oke. Gitu. Lagi pula kan ngapain juga masuk yang unsur-unsur kayak misalnya wibawa lah, dikjoyo lah, saktian, Wah. ngapain juga istilahnya kan. Kita perempuan ya. Iya, yang penting rumah tangga adem ayem ya kan, fulus ada terus. Udah tenang lah hidup. Jadi begitu. Betul, setuju. Masya Allah, pembahasannya jauh banget. Dari Cina balik lagi ke sini. Tapi gini loh, Bit. Teh, izin lah ya sebelumnya. Beruntunglah kita itu terlahir sebagai orang Indonesia. Iya, betul. Gitu, karena Indonesia itu bisa saya sendiri bisa mengibaratkan surganya dunia. Setuju saya gitu. Apa yang kagak ada di Indonesia? Semua ada. Sumber daya alam begitu melimpah Betul, setuju. istilahnya. Terus ya kebudayaan yang begitu banyak itu bisa mempersatukan kita. Kurang gimana lagi negara kita sebenarnya? Cuma masalah mau nggak kalian mengelola? Ya itu pertanyaannya lagi kembali ke situ deh, gitu. Padahal semua ada semua. Semuanya udah ada. Tinggal bagaimana personnya masing-masing lah. Betul, kembalinya ke situ lagi. Makanya kenapa saya selalu mengedepankan atau menggeber dimanapun itu kajian-kajian budaya ya gitu, supaya kita itu orang Indonesia jangan sampai lupa sama Indonesianya, Setuju. keindonesiaannya gitu loh. Karena udah begitu panjang, begitu sulit, begitu berat dulu leluhur kita memperjuangkan hal tersebut. Masa kita mau sirnakan itu semua? Nggak baik juga lah kita sebagai penerusnya kan. Kayak perkataannya yang Sabdo Palon itu kan, jangan orang Jawa itu kehilangan Jawanya. Iya, lah. ojo lali Jowone kan. Itu sebenarnya berlaku ke seluruh orang Indonesia. Benar. Bukan ke wong Jawa aja gitu loh. Jangan istilahnya. kehilangan kebudayaannya. Iya, lah, jangan ibaratnya. hilang kebudayaannya, keindonesiaannya lah istilahnya. Sebenarnya itu. Iya betul. Karena sejarah itu jati diri ya. Betul. Jas merah. Iyalah, jangan lupa sejarah. lupa sejarah kan sebenarnya. Nah, kembali lagi ke keris. Suhu bisa atau kalau suhu nggak mau nggak apa-apa. Bisa nggak memperlihatkan suatu keris dengan energinya? Memperlihatkan gimana nih? Maksudnya? Bagaimana suhu bahwa di Di sini ada sini energinya. Gitu. energinya tuh seperti apa? Paling pakai jurus yang tadi, Kompas. Sebentar ya. Saya ini dulu. Waduh, 10%. Ini di posisi 0. 0 ya. Ya, northnya jadi Ya. 0. Kita buktikan apakah keris tersebut ini ada Pembiasan. energinya. Ya, pembiasan dari hasil energi yang ada dalam keris gitu. Oke. Mungkin Suhu bisa menerangkan ini namanya keris apa Suhu? Ini dapurannya Nogo Seluman. Ah, Gitu, pamornya pedaringan kebak, estimasi kerajaannya Mataram Sultan Agung. Nah, ini kita pengen coba nih ngelihat kira-kira ada letak energi nggak atau keberadaan energi nggak dalam keris ini. Nah, biasanya kalau ada energi biasanya terjadi pembiasan gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat tuh di kompasnya itu terbias 16 derajat kan. bergerak ya, ini tidak ada yang menggerakkan ya. Ini dari energi dari keris tersebut. Bahkan kita nanti bisa nitikin di manakah letak sumber energi terbesar dalam keris ini. Nah, ini kan baru look terakhir nih. Nanti kita lihat lagi deh. Nah, dia udah mulai bergerak lagi nih. Sampai terbiasa 20 derajat. Berarti bisa disimpulkan tuh energi yang di ujung tadi sama yang di look yang ini nih lebih besar di look yang ini.
karena terbiasa lebih besar kan. Nah ini lebih besar lagi tuh, masuk sampai 28 malahan. Gitu. Gerakannya juga lebih cepat ya. Iya, karena mungkin saja kandungan energinya lebih besar gitu. Nah ini sampai 30 nih. Jadi sepanjang keris ini titik energinya beda-beda ya. Beda-beda di setiap looknya. Nah, dia masih konstan ini, masih di 30. Nah ini berubah lagi nih, ini malah turun ke Enggak. turun ke 9 ini. 9 malah. Oh, malah kalau lebih kecil ya. Iya, Oh, berarti posisi di sini terbesar. ini berubah lagi ya. Dikit tapi ya. Nah kalau ini berarti dia terbiaskan 8 derajat ini, dari posisi awal 360 kan, jadi 352. Nah berarti sementara waktu ya kita bisa menyimpulkan paling terbesarnya tadi di sini ya, sampai terbiaskan 30 derajat kan, Bisa. gitu. Ini pun kan belum dilihat sampai saya buka peksi. Nah, nggak menutup kemungkinan di peksinya tersebut sekalipun bisa juga disempilkan di situ sumber energi terbesarnya. Nah, tapi kalau secara wilahnya tadi di sinilah yang paling besar, Oh, oke. gitu. Ini faktual banget nih kayak gini, nggak bukan hayal-hayal gimana langsung. Betul. Nah, hanya saja kembali lagi harus diingatkan bahwa ini sebuah cara untuk mengecek sebuah energi yang berasal dari material pembuatannya. Materialnya ya. Materialnya, bukan cerita roso-kroso tadi atau sabdo doa tertentunya tadi, itu beda lagi lah. Ini baru materialnya. Ini baru materialnya, gitu. Jadi setiap keris nanti beda-beda. Kalau ini kan tadi sampai pembiasan 30 derajat. Ada juga yang sampai 50-60 derajat ada. Udah usia. Kalau usia Mataram Sultan Agung berarti 400-500 tahun. 400 tahun. Oke, kerajaan itu. Iya, Mataram Sultan Agung tapi kalau ini waktu ke masa kepemimpinan beliau gitu. Nah, jadi keren nih. Sumpah, saya baru lihat nih kalau bisa di pembuktian energinya ini baru materialnya aja. Jadi kamu bisa belajar bukan hanya dari segi memandang keris itu, bukan dari segi hal kemusyrikan atau hal-hal yang mistiknya, tapi kamu harus juga belajar dari segi filosofinya, terus pembuatannya. Ternyata para empu-empu zaman dulu itu menyelipkan energi-energinya, dan itu bukan hanya dari segi rosoknya aja ya. Betul. Jadi dari materialnya pun sudah bisa terbangkitkan sebuah energi, gitu. Keren banget ya. Tapi intinya berbeda-beda ya artinya. Beda-beda, teh. Ya di beberapa keris saya ada yang sampai terbias 60 derajat dan sebagainya, gitu. Ya memang apa ya, itulah kejeniusannya empu-empu zaman dulu. Mereka bisa menyelipkan banyak sekali kode-kode rahasia, tanda rahasia. Memang iya, jeniusnya mereka di situ. Mereka ya. Begini teh, ketika seseorang sudah lebih mengedepankan roso ya, apalagi menyatukan diri mereka dengan alam, sesama, istilahnya, ya nggak heran lah mereka mempunyai sebuah pandangan yang lebih terang daripada kita kan, gitu loh. Atau pencerahan yang lebih cerah lah daripada kita, cara berpikir yang lebih jauh, lebih dalam lah daripada kita. Itu bukan sebuah hal yang heran lagi, bisa terjadi lah itu. Tadi banyak pembahasan dari budaya, dari ini. Jadi ibarat kata pusaka-pusaka itu pun menjadi ibarat kata cerminan ya. Ya, cerminan untuk diri kita, yang terutama dalam edukasi di malam ini juga. Jangan sampai kita ini melupakan satu sejarah. Kedua, jangan sampai membenturkan budaya. Apalagi tadi udah ditunjukin bahwa satu bilah aja. Ini berarti bilah apa nih? Tombak atau apa? Ini masuknya ke ini kapak. Oh, kapak. Kalau ininya halberd
tapi kapak Gi gitu, GEE gitu. Oh, kapak Gi. Disebutnya kapak Gi lah atau G gitu. Nah, di satu kapak Gi ini kan ada unsur dua budaya lah ibarat Iya, kata. dua budaya. Dijadikan satu, jadilah satu benda pusaka di bang situ. Makanya ini pembelajaran buat kita juga, jangan sampai kita ini termakan oleh apa namanya, polusi-polusi di luar sana lah ibarat kata ya, sampai kita sesama satu Nusantara yang dimana satu wadah Nusantara tersebut berbagai macam budaya, berbagai macam kultur, itu jangan sampai kita malah pecah belah lah ibarat kata seperti itu. Jadi gimana teh? Menarik sih pembahasan malam ini, karena di sini kita membahas bukan hanya dari segi dari segi spiritual misterinya gitu loh, tapi dari segi edukasi gitu. Edukasi dalam arti kata untuk orang awam pun bisa mengetahui itu, karena kalau udah masalah spiritual tentunya ada pemahaman tersendiri gitu. Betul. Kan. Dasar-dasarnya dulu aja seperti apa gitu loh. Kayak contohnya kayak tadi, bahannya terbuat dari apa gitu kan, terus pakemnya, filosofi dari empuk yang pembuatannya itu seperti apa, masalah chemistry. Jadi kita nggak hanya memandang keris itu atau benda-benda peninggalan itu dari sudut istilahnya magicnya aja atau misterinya aja seperti itu aja. Ternyata kita harus juga tahu filosofinya. Betul. Gitu. Nah, yang buat aku bingung nih ya, mungkin karena bahan alam ya. Setiap saya pegang keris, nggak tahu ya, kok bahannya dingin ya? Kembali lagi, tapi nanti tergantung dari pembuatannya dulu. Jadi gini, keris itu dibuat menurut saya lengkap unsurnya. Ada unsur apinya, gitu lah, ada unsur airnya, dan unsur-unsur lainnya lah, kayak tanah dan sebagainya lah. Ini kan kayak istilahnya meteor jatuh ke bumi. Itu unsur dari langit bercampur dengan besi yang diambil dari bawah tanah. Itu kan penggabungan antara unsur bopo sama ibu kan, angkoso dengan bumi kan istilahnya. Belum lagi ketika penyepuhannya, itu lagi di saat dibakar lagi, istilahnya panas-panasnya disepuh ke dalam sebuah air. Berarti kan ada unsur api dan airnya lagi. Menurut saya udah unsurnya lengkap lah gitu. Dan kalau kamu merasakan yang misalnya dingin dan sebagainya, tergantung dari kerisnya lagi deh. Itulah kembali lagi jeniusnya leluhur kita di zaman dulu. Mereka udah bisa memprediksi gitu loh. Wah, kalau untuk dapuran tilang upi dan sebagainya nanti arah energinya panas kah dan sebagainya. Itu jeniusnya mereka lah menurut saya. Oh, oke. Jadi ada satu keilmuan yang memang seperti itu. Memang seperti iya itu. Loh. Padahal istilahnya ditaruhnya kalau nggak di tempat AC atau bagaimana, tapi ketika saya megang ininya tuh selalu dingin gitu. Sampai itu saya bingung gitu, taruh di pipi gitu. Makanya itu dia lah jeniusnya tuh seperti itu. Dalam artian gini loh, bukan saya mau mengagung-agung, emang faktanya seperti itu kan. Luar biasa gitu. lah. Hebat lah, leluhur kita tuh hebat lah sebenarnya. Masya Allah. Nah, bagus ya. Sekarang pertanyaan terakhir, Beb. Terakhir. Keris apa yang paling dicari sama petapa? Pertapa? Pertapa kan? Keris apa yang paling dicari? Begini teh, saya mohon maaf lah sebelumnya. Kalau untuk pertapa ya, sepertinya nggak ada apa-apa yang dia mau cari. Karena pertapa itu kan dia melepaskan kemelekatan dunia. Oh, oke. Jadi nggak ada yang harus dicari lagi kan. Gitu, beda cerita. Iya beda, udah nggak ada keakuan. Udah nggak ada keakuan. Beda lagi kalau untuk seorang raja. Gitu, kalau seorang raja udah pasti yang dicari yang wibawa kah atau dijoyo kah, seperti dapur-dapuran naga dan sebagainya lah. Itu kan perlambang-perlambang dikjaya dan juga kewibawaan yang kuat kan. Nah, kalau yang paling langka lah ibarat kata yang lagi para pencari benda pusaka lah atau para spiritualis di luar sana tuh macam apa itu Ki? Mungkin seperti itu ya. Wah, keris yang pokoknya ibarat kata sakti mandraguna lah. Kalau iPhone lah. Iya, kalau iPhone nih paling 14 lah gitu. Apa sih? Yang paling ngetren sih ya antara Nogo Sosro kah atau dapuran-dapuran Nogo ya.
atau singo barong kah istilahnya, atau yang terakhir ya betok. Oh, antara 3 itu ya. Iya, betok Novel. itu kan sebagai penindih kan. Cuman terkadang orang itu terlalu terlena bahwa untuk menindih sebuah energi negatif harus pakai betok, padahal bukan. Menindih sebenarnya diri kamu sendiri, Si pemegang itunya sebenarnya. pengagemnya Bapak sebenarnya. dulu udah kena suhu ya. Waktu itu ada yang ngasih ke saya itu. Jadi dia jenderal. Ah, Datang ke rumah, pengen ketemu, cuma pengen ngasih itu ke saya. Kan saya perempuan ya. Mana paham? Karena ini udah beda gender gitu loh. Maksudnya perempuan kan kalau kayak gini kan disuruh milih nih, ini mau berlian, pasti dipilih berlian dong. Gitu. Karena kan kita nggak tahu cara memeliharanya gitu kan. Datang ke rumah malam-malam, cuma pengen ngasih itu. Gitu. Karena saya sadar diri saya nggak ada ke arah situ. Maksudnya dalam arti kata nggak bisa cara memeliharanya, akhirnya saya tolak. Kayak gitu. Itu naga sosor apa gitu. Oh, ya memang dapur-dapur Nogo, apalagi Nogo Sosro itu sangat langka sekali. Gitu, apalagi yang benar-benar ori dan sepuh gitu loh. Oh gitu ya Beb ya? Iya. Nggak ngerti ya. Benar-benar langka sekali. Harganya padahal bisa lebih dari berlian mungkin. Bisa lebih malahan. Nggak ngerti. Oh gitu. Iya, karena begini, kalau kembali lagi, benda bersejarah itu nilainya sebenarnya nggak ternilai gitu atau nggak terhingga gitu. Karena aspek sejarah kan ini kan sebenarnya. Jadi nggak bisa kita nilai malahan. Ada sebuah keunikan kelangkaannya tersendiri lah sebenarnya. Makanya kalau dimaharkan itu, kalau ditolak ukur secara mahal atau uang gitu, sebenarnya nggak ternilai. Ya ini mah tergantung aja kesepakatan bersama, semanusiawinya bagaimana gitu. Tapi kalau kata Habib bilang mungkin bisa lebih dari berlian, saya akuin bisa. Karena saya nggak paham sih. Dia datang cuma pengen ngasih itu doang. Dia cuma bilang saya ngerasa dititipin. Gitu. Cuman ini nggak tahu, saya pengen ngasih. Ya, cuma saya tolak karena saya tahu, sadar diri. Iya. Karena kayak perempuan kan nggak paham gitu. Tapi emang kalau berbicara masalah benda pusaka itu benar juga sih. Kayak misalkan saya pernah yang tadi kita Habib cerita masa Habib pernah ziarah ke Gunung Jati gitu, Ki. Nah setelah di situ kita masuk, alhamdulillah turun. Nah Habib ini paling terakhir turun itu. Rombongan itu kalau nggak salah ada 4 orang sama yang bawa kan. Itu udah turun duluan. Nggak tahu kenapa kayak ketarik. Tiba-tiba saat kita, jadi kalau misalkan masuk ke Sunan Gunung Jati itu ada satu tangga terakhir itu kan, masuk ke makbarohnya beliau lah, ibarat kata makamnya beliau gitu. Nah sebelum ke situ, di sini kan kalau nggak salah ada makamnya Nyimas Larasantang kalau nggak salah di situ, Syarifah Mudaim. Tiba-tiba dari balik situ ada satu kakek-kakek nyamperin, itu ngasih tongkat. Kalau beliau bilang itu tongkat Nogosari di situ. Nah di dalamnya tongkat itu ada satu keris di situ. Ini punya antum kata dia. Pertama kita tolak. Nih dari mana juga kakek-kakek bisa kenal kita? Enggak, ini punya antum. Ambil aja. Nah pas saya ya udah terima kasih. Ambil, menghormatin itu ngambil. Baru ngebalik sebentar balik lagi badan itu nggak ada. Gitu kayak kakeknya. Ibaratnya saya bawa. Nah pas pulang, pas nyampe di bawah. Itu kaget semua. Lo dapat dari mana nih tongkat kata dia? Ya nggak tahu, ada yang ngasih. Nah cuman ada satu ibarat kata yang megang kunci situ lah. Orang kepercayaan sama Makanoman itu bilang, ya udah itu hak antum, Beb. Antum dedikasi, ya antum ambil deh, antum merawat, antum pegang. Nah itu pernah sampai itu. Nah subhanallah pas sudah sampai rumah itu dicolong sama anak murid lah ibarat kata, karena dia mungkin terobsesi dengan kemistikan itu, akhirnya dicolong. Subhanallah, habis itu hilang kabar. Nah kemarin-kemarin dapat kabar dia jadi gila, dan tongkat itu udah nggak ada. Itu bisa seperti itu ya, maksudnya kalau bukan haknya ya, makanya tadi kan TV ini bilang kok orang gampang banget ngambil barang. Nah ibarat kata kalau bukan haknya ya lo bakal dapat ibarat kata karmanya, balanya seperti itu. Betul. Serem ya. Tapi ya kembali lagi Bib, maksudnya izin lah sedikit, bukan dari pusakanya nih,
Iya, dari akhlaknya mungkin, dari itunya dari gitu kan. akhlak adabnya dia kagak Karena dia benar ya kan. mencuri, kan. Istilahnya dia colong kan itu. Istilahnya ya alam juga kan ngelihat lah istilahnya lah gitu loh. Kan punya caranya sendiri nih untuk nebur nih. Aja. Gitu. Kita duduknya sama dia nih. Iya. Itu sempat kejadian seperti itu gitu loh. Ya makanya malam ini edukasinya sangat Luar luar biasa. biasa banget gitu. Nah, Jangan dimain-mainin lah hal-hal kayak gini. pesan untuk dari Suhu, pesan untuk para penonton nih, para netizen, bagaimana untuk menyikapi Nusantara yang begitu banyak budaya, begitu banyak kultur, itu bagaimana? Jadi gini untuk para pemirsa ya ataupun viewer dari Feni Rama Official ya. Yes. Bagi saya kita itu sebagai manusia sudah kodratnya diciptakan berbeda, cara pandang berbeda, budaya berbeda. Ya udah tahu berbeda, makanya jangan sampai kita terlalu tolak mati ukurnya itu di perbedaan tadi. Nggak bakal tenang hidup kita tuh. Udah jelas-jelas apalagi di Nusantara. Perbedaan dari zaman dulu leluhur-leluhur kita malahan sudah bisa menjadi alat pemersatu. Gitu loh. Lah, wong masa kita istilahnya di zaman sekarang mau ngelihat tolak ukur matinya di perbedaan lagi. Gitu. Jangan sampai kita sebagai generasi milenial melupakan bahkan sampai meniadakan lah gitu cara-cara keleluhuran kita. Ya mungkin saja dengan cara kita merawat benda-benda keleluhuran itu bisa menjadi sebuah cara kita atau contoh bahwa kita itu menyayangi para pendahulu-pendahulu kita. Kita sudah terbentuk dengan kebudayaan yang begitu banyak gitu loh, dengan begitu besar kentalnya pluralisme yang ada di Indonesia. Ya kembali lagi pertanyaannya cuma dua, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi kita turut serta untuk melestarikan dan juga menjaga kebudayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu saja. Oh. Nah kalau dari TV ini gimana nih? Ya sama sih, kurang lebih sama dengan Suhu ya, karena memang saya selalu bilang bahwa sejarah itu adalah jati diri. Betul. Jadi justru yang menguatkan suatu negara itu ya dari sejarah itu sendiri. Betul. Terkadang sebenarnya yang lebih menyeramkan itu ketika suatu musuh di luar itu bukan menghancurkan apa agamamu, tapi bagaimana sejarahmu. Betul. Itu yang paling menyeramkan menurut saya untuk zaman sekarang ini, Bib. Gitu. Jadi dia main di dalam sebuah kesejarahan. Kita dibuat kehilangan jati diri kita. Betul. Gitu. Kalau Habib gimana ya? Ya sama aja sih sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Intinya Habib ambil rangkuman nih. apa namanya, kalau melihat satu benda pusaka jangan terlalu ke mistis-mistisan lah, ibarat kata. Jangan benar tuh. apa namanya mensinkronisasi tentang kegoiban lah atau apa. Musrik. Musik lah inilah. Tapi ambil dari sejarahnya, kebudayaannya, dari doa-doa para leluhur kita. Dan satu sebenarnya dalam malam ini saya bilang jangan pernah menyalahkan leluhur. Itu Betul aja. sekali. Saya setuju banget. Karena banyak orang yang mengatasnamakan, wah ini cara leluhurnya lah atau apa ini, itu nggak ada. Yang namanya leluhur pasti ngedoakan keturunannya yang baik. Baik aja. Itu aja. Jadi Berarti kalau ente suka Hermes, berarti itu musyrik. itu makanya jangan. Ya kan, ya dong. Lo lap-lapin itu tasnya kan, taruh di dalam kaca. Nah, berarti kamu juga musyrik gitu kan. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak ini untuk Sama-sama. Ya, Sama-sama. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Pokoknya kalau ada info-info tentang benda-benda pusaka, please kontak kita. Sama-sama. untuk edukasi mereka. Sama-sama. Karena anak-anak penerus bangsa harus tahu kurang lebihnya agar dia terarah lah. Iya. Gitu. Oke, jangan lupa subscribe, Like, share, Komen. komen. Oke, sampai ketemu. Terima Di video kasih. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.